Selamat pagi, perkenalkan nama saya Beth sebagai HRD GDH Company. Silahkan kamu ceritakan tentang diri kamu secara singkat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Elizia Martin. Saya merupakan fresh graduate dari jurusan Strategi Komunikasi dari Universitas Multimedia Nusantara. Saat ini saya berumur 22 tahun dan berdomisili di Tangerang. Sedikit tentang saya merupakan pribadi yang sangat antusias dalam hal-hal yang saya kerjakan, khususnya dalam bidang komunikasi, di mana saya sangat menyukai bekerja di dalam suatu tim dan juga mengelola komunikasi internal dan juga eksternal. Dan dengan ini saya ingin melamar pekerjaan sebagai staf eksekutif di GDH Company. Lalu apa yang kamu ketahui mengenai perusahaan ini? Baik, GDH Company atau GDH 559 merupakan perusahaan produksi film ternama di Thailand. Yang saya ketahui, GDH merupakan singkatan dari Gross Domestic Happiness, yang mana pastinya GDH ingin menciptakan film-film yang membuat para penontonnya serasa terhibur, sangat terhibur, bisa mengeluarkan gelak tawa bersama dan ingin menciptakan kebahagiaan bersama. Dan film-film yang sempat masuk box office yaitu ada film Friendzone, film Bad Genius, dan baru-baru ini ada How to Make Millions Before Grandma Dies. Dan GDH ingin terus memproduksi film-film yang akan masuk ke dalam rancah global. Mengapa kamu tertarik dengan pekerjaan ini? Saya memiliki ketertarikan sebagai staf eksekutif di GDH Company karena beberapa alasan pribadi. Salah satunya karena saya menyukai karya-karya film dari GDH Company sendiri, terutama film How to Make Millions Before Grandma Dies yang dibintangi oleh aktor favorit saya, yaitu Bilkin Putipong. Dari film tersebut, saya sangat amat tersentuh dan mengetahui fakta-fakta baru bahwa GDH memberikan kesempatan baru untuk direkturnya maupun juga kepada aktornya. Jadi saya rasa GDH akan memberikan kesempatan baru juga kepada siapapun dan dimanapun. Dan saya yang memiliki ketertarikan di bidang komunikasi ini ingin ikut mendukung komunikasi kreatif dari GDH Company. Sebutkan alasan kenapa kami harus merekrutmu. Salah satu alasan untuk merekrut saya tentunya karena saya memang memiliki ketertarikan yang sangat mendalam di dalam perusahaan ini. Jadi saya pastinya akan memberikan kontribusi penuh saya untuk perusahaan. Tapi selain itu saya juga merasa saya sangat cocok karena saya memiliki keterampilan-keterampilan yang mendukung seperti komunikasi yang baik dan juga antusias yang sangat besar untuk belajar hal-hal baru. Jadi saya yakin bahwa perusahaan GDH Company dapat menerima saya dan saya akan bekerja dengan sebaik mungkin. Apa kekuatan terbesar yang kamu miliki? Kekuatan terbesar yang saya miliki selain daripada komunikasi yang baik, saya juga memiliki sifat-sifat seperti disiplin, seperti datang tepat waktu, datang di saat saya sangat amat dibutuhkan. Lalu juga saya bisa berkomunikasi dengan baik di dalam tim, jadi seluruh informasi yang saya sampaikan pastinya akan jelas dan saya sangat akan menghindari yang namanya miskomunikasi. Lalu juga saya memiliki keterampilan untuk menangani beberapa dokumen yang diberikan, lalu saya juga pintar dalam menggunakan media sosial. Apa kelemahan terbesar dirimu? Kelemahan terbesar dalam diri saya adalah manajemen waktu. Meskipun saya merupakan orang yang sangat disiplin dan tidak akan terlambat pada waktu, tapi saya kemungkinan besar akan sulit untuk mengerjakan banyak hal secara bersamaan. Karena saya merupakan orang yang teliti dan sangat sering cross-check hal-hal, kalau bisa sampai 2 atau 3 kali untuk menghindari adanya kesalahan. Dan saya rasa karena hal itu menghambat saya untuk melanjutkan ke pekerjaan yang baru atau melakukan 2 pekerjaan di saat yang bersamaan.
Apa pencapaian terbesar dalam hidupmu? Pencapaian terbesar di dalam hidup saya adalah ketika saya menjadi asisten atau wakil ketua pelaksana dalam suatu event besar di kampus. Saya bekerja atau mengkoordinasikan di bagian administrasi, di mana memastikan segala perizinan, segala vendor berjalan dengan lancar, dan segala hal yang berhubungan dengan logistik juga berjalan dengan lancar. Dan terbukti bahwa event di kampus saya menjadi event of the year pada saat itu. Bagaimana cara kamu menangani konflik di tempat kerja? Baik, cara saya menangani konflik di tempat kerja, tentunya saya ingin mendengarkan kedua belah pihak terlebih dahulu, ataupun permasalahan apa yang sedang terjadi. Dan hal itu akan kita analisa bersama dan juga akan kita pilih opsi-opsi yang harus dilakukan agar permasalahan tersebut bisa terselesaikan secara bersama-sama atau secara musyawarah. Tentunya harus bersifat win-win. Jadi kedua belah pihak harus tetap teruntungkan dan tidak ada pihak-pihak yang harus terugikan. Seperti itu. Dan saya rasa dengan hal ini, dengan komunikasi yang baik juga seperti pemilihan kata dan bahasa yang dikeluarkan, akan membuat solusi untuk menyelesaikan konflik menjadi lebih mudah dan juga lebih dapat dimengerti oleh semua orang. Seperti apa dirimu 5 tahun lagi? Dalam 5 tahun ke depan, saya melihat diri saya menjadi seseorang yang sudah jauh lebih matang dan lebih profesional dari hari ini. Saya merasa bahwa 5 tahun ke depan saya akan lebih berpengalaman lagi dalam pekerjaan saya, khususnya di bidang administrasi dan juga manajemen. Dan saya harap saya menjadi orang yang bisa dipercaya lebih besar lagi dalam perusahaan ini, perusahaan GDH Company, mungkin sebagai supervisor yang terus menangani hal-hal yang berhubungan dengan industri kreatif dan juga komunikasi. Baik, sekian interview kita hari ini. Jawaban kamu sangat menarik. Akan kami diskusikan terlebih dahulu ya, dan nanti akan saya email lebih lanjut untuk hasilnya. Baik, terima kasih Bu Beth. Selamat pagi.